Rasa jengkel ini wajar, manusiawi. Baru menjadi tidak wajar bila kemudian perasaan ini berubah menjadi kebencian yang tidak terkendali. Pada satu titik, nantinya kebencian ini akan mendatangkan keburukan bagi diri kita sendiri, mendatangkan energi negatif yang tidak semestinya ada, karena kita membenci seseorang dengan terlalu berlebihan tanpa sebab yang jelas. Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan keberkahan yang berlimpah dimanapun Anda berada. Anda pasti pernah merasa jengkel atau tidak suka pada seseorang. Kebanyakan dari kita pernah merasa seperti itu. Bisa jadi orang ini adalah teman sekelas Anda, teman kerja Anda, tetangga, atau bahkan kerabat. Rasa jengkel ini wajar, manusiawi. Baru menjadi tidak wajar bila kemudian perasaan ini berubah menjadi kebencian yang tidak terkendali. Pada satu titik, nantinya kebencian ini akan mendatangkan keburukan bagi diri kita sendiri, mendatangkan energi negatif yang tidak semestinya ada, karena kita membenci seseorang dengan terlalu berlebihan tanpa sebab yang jelas. Itulah mengapa ada baiknya bagi kita untuk belajar bagaimana menghilangkan kebencian ini. Ada beberapa cara agar kita tidak sampai membenci seseorang secara berlebihan. Yang pertama, cobalah untuk mengenali orang ini lebih dekat. Karena orang bilang, tak kenal maka tak sayang. Ada kalanya kita membenci seseorang karena kesan pertama yang salah. Tetapi tentu saja akan jauh lebih manusiawi bila kita berupaya untuk lebih mengenal orang tersebut lebih jauh lagi agar tidak sampai membencinya secara berlebihan. Dengan mengenali seseorang lebih dekat, Anda akan melihat sisi berbeda dari orang tersebut secara lebih jelas. Bahkan mungkin Anda akan menemukan banyak persamaan yang menjadikan orang ini cocok dengan Anda dalam banyak hal. Itu cara pertama. Cara kedua, agar kita tidak berlebihan membenci seseorang, maka tanyakanlah dulu pada diri Anda sendiri. Apa sebenarnya yang menjadikan Anda tidak menyukai orang ini? Kalau perlu, buat daftar apa-apa yang tidak Anda sukai dari dia. Dengan begini, Anda akan bisa melihat apakah rasa tidak suka Anda ini wajar atau malah tanpa alasan. Orang ini tidak pernah bersalah apapun pada Anda, dan jangan-jangan Anda sekedar iri saja pada kehidupannya. Kemudian yang ketiga, sebenci atau setidak suka apapun, jangan sampai Anda biasakan untuk membicarakan orang ini dengan orang lain di belakang punggungnya. Kebiasaan semacam ini hanya akan menambah rasa benci yang Anda punya. Apalagi jika kawan yang Anda ajak bergunjing ini ternyata juga memiliki kebencian yang sama, Anda berdua akan semakin menjatuhkan orang ini dan memperburuk suasana. Cara keempat, usahakanlah untuk berpikir positif. Kebencian merupakan emosi negatif, yang mana energi negatif tetap bisa dikalahkan oleh pikiran-pikiran positif kita. Maka biasakanlah untuk selalu berpikir positif dan sibukkan diri Anda dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Ini akan jauh lebih baik daripada membuang waktu Anda untuk membiarkan orang yang Anda anggap menyebalkan tersebut. Sedangkan cara kelima, berlaku untuk Anda yang memang sudah tidak bisa mentolerir orang ini lagi, yaitu baiknya Anda menjauh saja. Ini bisa menjadi solusi manakala sikap orang ini terhadap Anda memang tidak bisa dimaklumi sama sekali. Lebih baik berikan sedikit jarak demi kebaikan bersama, daripada setiap hari bertemu malah hanya akan memancing emosi saja. Karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, membenci seseorang merupakan suatu bentuk penghabisan waktu dan tenaga yang sia-sia. Apalagi, belum tentu orang yang Anda benci ini akan peduli terhadap tanggapan Anda terhadapnya. Kurang lebihnya seperti itulah cara yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan atau menghindari kebencian yang berlebih terhadap seseorang. Semoga bisa menjadikan wawasan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.